Shalom, kita sampai Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus
Tetapi jika semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka akalnya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ya, kita sampai di Yohanes pasal 21. Ini perikop yang terakhir dari Injil Yohanes. Kita melihat di narasi ini, Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya yang ketiga kali di pantai Tiberias. Dan kita melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ini bagian-bagian yang penting. Yang pertama, Tuhan Yesus katakan, anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Saat itu Tuhan Yesus melihat bahwa Petrus dan kawan-kawan ini naik perahu lagi untuk menangkap ikan. Ajak teman-temannya dan teman-temannya juga ikut nangkap ikan lagi, tapi tidak dapat ikan. Dan peristiwa ini mengingatkan Petrus dan kawan-kawan dalam panggilan pertama di Lukas 5, Tuhan Yesus mendatangi Petrus secara pribadi, di mana Petrus semalam-malam bekerja, gagal menangkap ikan, dan Tuhan Yesus katakan pada Petrus pada waktu itu, ikutlah aku untuk menjadi penjala manusia. Bukan menangkap ikan, tapi menjadi penjala manusia. Setelah Tuhan Yesus bangkit, rupanya Petrus dan kawan-kawan kembali pada pekerjaan yang awal, menangkap ikan, dan tidak dapat apa-apa lagi. Dan di situ Tuhan Yesus ingatkan, adakah lauk pauk yang ada padamu? Kamu punya lauk pauk tidak? Ini persoalan makan. Yang kedua, pertanyaan Tuhan Yesus, penyataannya sekarang, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Dan murid-muridnya menaati perintah itu sekalipun tidak tahu kalau itu Yesus. Dan dia tebarkan dan dapat ikan besar-besar 153, mengingatkan kembali Petrus dan kawan-kawannya bahwa apa yang diperintahkan Yesus itu terjadi dan mencukupkan kebutuhan, bahkan melebihi kebutuhan hidup semua para murid ini. Dan ini tahu bahwa bersama dengan Tuhan Yesus ada jaminan untuk memenuhi kebutuhannya. Dan kata Yesus yang ketiga pada murid-muridnya, mari makan, ya, marilah sarapan. Dan Tuhan Yesus membakar ikan dan roti, menyediakan makanan, kebutuhan apa yang diperlukan di dalam Yesus disediakan. Dan baru saat itulah Petrus tahu bahwa ini Yesus, ini Tuhan. Dibisiki oleh Yohanes, ini Tuhan. Dan Petrus akan teringat panggilan mula-mula. Jadi di sini kita bisa belajar bersama dengan Tuhan Yesus melakukan visi dan tugas pelayanan yang ditunjukkan Tuhan Yesus, tidak perlu mengkhawatirkan akan kebutuhan lauk pauk, sarapan, makan. Tuhan Yesus menyediakan lebih dari itu. Mujizat terjadi bagi orang-orang yang setia melayani panggilan Tuhan itu. Dan di narasi bagian kedua ayat 15 sampai 21, Tuhan Yesus secara pribadi ya mengingatkan Petrus kembali. Dia 3 kali bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Dan Petrus akan menjadi pemimpin
berikutnya Tuhan Yesus mendelegasikan kepemimpinan penggembalaan pada Petrus, dan syarat ini menjadi bagian yang utama, melebihi dari mereka itu, yaitu mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus melebihi dari mereka itu. Itulah pemimpin yang akan dipakai Tuhan Yesus. Petrus ini pemimpin jemaat Tuhan yang punya tugas, panggilan yang penting, yaitu gembalakanlah domba-dombaku, kata Yesus. Berilah makan domba-dombaku, kata Yesus. Dan bagian ini Petrus diberi tanggung jawab yang utama. Setelah Yesus naik ke surga, Petrus diberi tanggung jawab untuk menggembalakan domba-domba Allah. Tuhan Yesus pernah katakan pada murid-muridnya, "Akulah gembala yang baik." Dan saat Tuhan Yesus nanti naik ke surga, Petrus dan murid-murid menjadi gembala-gembala domba-domba Allah. Ini amanat yang penting untuk menggembalakan, memberi makan, memuridkan jemaat Tuhan, memuridkan, memberi makan. Jelas firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus katakan manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Memberi makan makanan rohani, firman Tuhan, supaya mereka mengerti kebenaran firman Tuhan, diajar, dididik ajaran Yesus, dan meneladani hidup Yesus. Inilah tugas penggembala, yaitu menggembalakan domba-domba Allah. Dan Petrus menjawab, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. 3 kali Petrus mengatakan ini. Satu pengakuan yang tulus, suatu pengakuan yang mengingatkan kembali bahwa hidup ini untuk melayani Tuhan, menggembalakan domba-domba Allah. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali, tapi di sini Petrus mengaku bahwa ia mau mengasihi Yesus. Motivasi mengasihi Yesus membuat pelayanan itu penuh sukacita, penuh ketaatan, penuh ketulusan, penuh ucapan syukur. Petrus dikatakan Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki." Kalau muda, Petrus bisa kehendaki, cari ikan lagi, tangkap ikan lagi. Ya, lari dari panggilan, kerjakan sesuai keinginan, kehendaknya. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Kata Yesus pada Petrus, "Ikutlah aku, ikutilah kehendak Tuhan Yesus." Agenda Yesus dalam pelayanan, ketaatan terhadap panggilan, tidak menyimpang ke kanan, ke kiri, tapi terus pada visi dan misi yang ditunjukkan Tuhan. Inilah tugas seorang gembala, tugas seorang yang melayani Tuhan. Dan Petrus sampai tua, kita melihat kata Yesus ini untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati. Dan Tuhan Yesus jelas menubuatkan bahwa bagaimana Petrus akan mati di dalam kesetiaan dan ketaatan. Dan ini tugas amanat Yesus kepada Petrus, pemimpin gembala dan yang akan melayani.
amanat teks kita bisa melihat hari ini bahwa Yesus hidup, Yesus mengasihi para murid, Yesus menyediakan sarapan, Yesus mengasihi Anda, Yesus menyediakan sarapan, tidak perlu khawatir. Para murid tetap pada visi misi mula-mula, tidak menangkap ikan lagi akan sia-sia, tidak dapat apa-apa. Perintah Yesus menyediakan banyak ikan dan keajaiban terjadi, kecukupan di dalam pangan Tuhan Yesus selalu mencukupi. Dan kita bisa melihat lagi bahwa di dalam amanat teks ini, Yesus menghendaki para murid untuk mengasihinya dan mengembalakan domba-dombanya. Melayani seperti Yesus melayani. Jadi gembala yang baik dan memberi makan domba-dombanya. Aplikasinya ialah kita semua memikirkan apakah saya sudah melakukan visi Tuhan atau saya melakukan keinginan saya yang saya kehendaki, bekerja, cari uang demi makan, atau saya mengutamakan, melakukan visi yang dari Tuhan. Yang kedua, apakah saya mengasihi Yesus lebih dari mereka? Dituntut lebih dari mereka, lebih dari yang lain. Mengasihi Yesus, ini yang utama. Apakah saya mau menggembalakan domba-domba Allah, memberi makan, melayani, dan merawat, memelihara, supaya domba-domba itu bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus, kita hamba-hambanya yang setia dan melakukan kehendak Tuhan dengan setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Saudara merespon firman Tuhan, mari kita angkat sebuah pujian yang cukup lama mungkin kita tidak nyanyi sama. Kau cintaku Simon, kau cintaku Simon.
buat pagi ini kami terus diingatkan akan panggilan Tuhan Yesus pada murid-muridnya dan pada kami semuanya untuk menggembalakan domba-domba Allah, supaya kami tetap komit mengasihi Yesus lebih dari mereka, supaya kami terus menjadi pelayan-pelayan Tuhan, gembala yang baik. Tuhan sertai kami, pimpin kami semuanya, supaya kami tetap di dalam jalannya Tuhan. Kami tidak khawatir akan makanan karena Tuhan menyediakan. Tuhan mengasihi kami semuanya. Tuhan berkati semuanya dengan berlimpah-limpah dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, pelayanan, setiap langkah hidupnya. Dan Tuhan melindungi kami semuanya tetap sehat tanpa kesakitan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya.